Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki mata pelajaran Al-Adab Al-Islam, yaitu kita telah sampai pada pelajaran ketujuh, adab sholat. Seperti yang kita ketahui, ibadah yang paling agung adalah sholat. Melaksanakan sholat berarti telah menegakkan agama di dalam diri, membersihkan jiwa dan raga setiap hari 5 kali, berdialog, mengadu, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan, hidayah petunjuk, taufik serta rezeki, memujinya dan mengagungkannya, mendekat, tunduk, merendah, takut, serta tenang menemui Allah. Sungguh sholat merupakan cahaya yang menerangi jiwa di dunia dan di akhirat. Seperti yang telah kita ketahui betapa agung ibadah tersebut, yaitu ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah." Awwalu ma yuhasabu bihi, pertama kali amal seorang hamba yang dihisab bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Berbahagialah mereka yang dapat melaksanakan adab-adab sholat dengan baik. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab-adab sholat dari berdiri sampai dengan ruku, insyaallah. Adab-adab sholat tersebut yaitu yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap ke kiblat dengan cara pusatkan pandangan ke tempat sujud, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak memandang ke atas, tegak berdiri, jangan bersandar maupun berdiri pada sebelah kaki. Jadi berdirinya harus tegak, gak boleh tengok kanan kiri, gak boleh tengok atas bawah, gak boleh nyender ataupun berdiri dengan satu kaki. Nah, yang pertama itu berdiri. Yang kedua adalah niat ikhlas mengerjakan sholat karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sholat kita harus meniatkan sholat karena ikhlas kepada Allah, bukan sholat karena takut dimarahi orang tua. Yang ketiga yaitu takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu atau ujung jari sejajar dengan ujung bawah kedua telinga. Nah, jadi takbir mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu atau ujung jari sejajar dengan bawah kedua telinga. Jadi boleh sejajar dengan ujung bahu ataupun sejajar dengan telinga bawah. Rasakan keagungan Allah dalam hati saat membaca Allahu Akbar, sehingga rasa butuh, takut, dan khusyuk kepada Allah semakin kuat. Jadi saat takbiratul ikram dan membaca Allahu Akbar, kita harus khusyuk menghayati dan kita harus menyertakan rasa takut kepada Allah agar sholatnya menjadi khusyuk dan sifat ujub, takabur, dan sombong semakin sirna atau hilang. Yang keempat yaitu membaca doa iftitah dengan pelan dan dirasakan dan dihayati maknanya. Merasakan diri sebagai hamba yang ingin dibersihkan dari dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan, dan berjanji untuk selalu tunduk menyerah hanya kepada Allah. Jadi membaca doa iftitah dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, agar kita menghayati makna-makna dalam surat tersebut dan kita menghayati dan merasakan dan memposisikan diri kita sebagai hamba yang berdosa dan ingin dihapuskan atau dibersihkan dosanya.
Yang kelima yaitu melafalkan surat Al-Fatihah dengan tenang, tartil, pelan-pelan, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, dan ayat demi ayat. Dan hayati maknanya bahwa kamu memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pemurah, bersumpah setia untuk selalu beribadah dan memohon hanya kepadanya, memohon petunjuk jalan para nabi, orang-orang jujur, para syuhada dan solihin, bukan jalan orang-orang Yahudi yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Nasrani yang sesat itu. Tanamkan kebencian dalam hatimu terhadap jalan-jalan orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat membaca surat Al-Fatihah kita harus membacanya dengan tenang, dengan tartil, pelan-pelan dan tidak terburu-buru, agar huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, dan ayat demi ayat terasa lengkap dan tidak terlewati. Yang keenam yaitu melafalkan ayat-ayat atau surat yang mudah dan memahami artinya, sehingga bila membaca ayat-ayat azab dapat menangis karena takut pada ancaman itu, dan bila membaca ayat-ayat rahmat juga menangis karena menginginkan dan takut bila tidak mendapatkannya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat-surat pendek atau panjang yang telah kita hafal, dan kita sebisa mungkin untuk memahami artinya. Supaya apa? Supaya saat kita membaca ayat-ayat azab kita akan teringat bahwasannya beratnya azab tersebut, kejamnya azab tersebut, dan seramnya azab tersebut, sehingga kita akan takut untuk melakukan maksiat karena kita takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca ayat rahmat, kita juga bisa menangis. Karena apa? Karena kita takut tidak mendapatkan rahmat tersebut. Dan yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu ruku dengan tumakninah. Meletakkan kedua tangan pada kedua lutut, luruskan punggung, berdoa dengan tenang, hayati dan mohon ampun dengan memuji keagungan Allah yang Maha Suci. Jadi ruku dengan tumakninah. Nah, dengan cara meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dan meluruskan punggung. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian selalu menjaga adab-adab ketika sholat, sehingga sholat kita akan menjadi khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.